Pintu depan rumah mewah di kawasan elite Jakarta Selatan terbuka dengan suara pelan namun tegas di tengah malam yang hening. Pak Hadi, ayah bos saya yang seharusnya sedang berada di Surabaya, berdiri di sana dengan tas ransel di tangan dan senyum lelah di wajahnya yang sudah mulai berkerut karena usia 55 tahun. Saya, Andi, 26 tahun, yang ditugaskan menjaga rumah keluarga bos selama mereka liburan ke Singapura, hanya bisa berdiri membeku di ruang tamu sambil memegang gelas air yang hampir tumpah. Saat mata kami bertemu, ada getaran aneh yang menjalar di dada saya, sesuatu yang selama ini saya kubur dalam-dalam sebagai pria yang mencintai sesama pria di tengah masyarakat Indonesia yang penuh prasangka. Andi, ya. Budi bilang kamu yang jaga rumah. Ma datang malam-malam begini, pesawat saya delay, katanya dengan suara dalam yang hangat, tapi saya sudah tahu, pertemuan ini bukan sekadar kebetulan biasa. Saya mengajaknya masuk, menyalakan lampu ruang tamu yang terang benderang, dan mulai menjelaskan rutinitas menjaga rumah selama 2 bulan terakhir. Pak Hadi, seorang duda yang pensiun dini dari perusahaan keluarga, ternyata memutuskan pulang lebih awal karena rindu kampung halaman di Jakarta ini. Bos saya, Pak Budi putranya, tidak memberi tahu saya tentang kedatangan ayahnya. Kami duduk di sofa kulit hitam, berbincang tentang cuaca, lalu tentang pekerjaan saya sebagai asisten pribadi yang setia. Pak Hadi mendengarkan dengan sabar, matanya yang tajam tapi lembut seolah melihat lebih dalam dari yang saya tunjukkan. Malam itu berlalu dengan cerita tentang masa kecilnya di desa Jawa Timur, bagaimana ia membangun bisnis keluarga sendirian setelah istrinya meninggal 10 tahun lalu. Saya merasa nyaman, terlalu nyaman, sampai saya sadar bahwa senyumnya membuat hati saya berdegup tidak karuan. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng spesial ala saya. Pak Hadi turun dari kamar tamu atas dengan kaos polo putih dan celana pendek santai, tampak lebih muda dari usianya. Kamu hebat, Andi. Rumah ini terawat sekali, pujinya sambil duduk di meja makan marmer. Kami makan bersama, bicara tentang mimpi-mimpi. Saya cerita bahwa saya berasal dari keluarga sederhana di Bogor, orang tua saya mengharapkan saya menikah dan punya anak seperti anak laki-laki pada umumnya. Pak Hadi mengangguk pelan, saya juga dulu seperti itu, Andi. Tekanan keluarga besar. Tapi hidup ini punya cara sendiri untuk mengajarkan kita siapa diri kita sebenarnya. Kata-katanya seperti menyentuh luka lama saya, luka karena saya selalu menyembunyikan siapa saya sebenarnya dari dunia luar. Siang harinya, kami berjalan-jalan di taman belakang rumah yang luas, pohon mangga dan anggrek Indonesia menghiasi setiap sudut. Pak Hadi bercerita tentang perjalanannya ke berbagai kota, tentang kesepian setelah kehilangan istri. Saya mendengar dengan hati terbuka, dan tanpa sadar, saya mulai membuka diri. Pak, kadang saya merasa berbeda dari pria lain. Saya tidak tertarik pada perempuan, kata saya pelan, suara saya hampir hilang ditelan angin sore. Pak Hadi berhenti melangkah, menatap saya lama, tapi bukan dengan marah. Itu tidak membuatmu kurang berharga, nak. Saya pernah mengenal orang seperti itu dulu di masa muda saya. Hidup terlalu pendek untuk terus berpura-pura. Malam berikutnya, setelah makan malam, kami duduk di teras sambil minum teh jahe. Hujan deras mengguyur Jakarta, dan di antara gemuruh petir, tangan Pak Hadi menyentuh bahu saya dengan lembut. Kamu tidak sendirian, Andi. Saat itu, saya merasa dunia saya mulai bergeser. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ritme baru. Pak Hadi membantu saya membersihkan kolam renang, kami tertawa saat saya cerita tentang kegagalan masa kuliah. Ia berbagi oto lama keluarganya, dan saya melihat betapa ia selalu menjadi sosok kuat yang menahan segalanya sendirian. Tekanan dari masyarakat sekitar rumah yang konservatif mulai terasa, tetangga bertanya siapa pria parubaya yang tinggal bersama saya. Saya menjawab bahwa ia ayah bos, tapi dalam hati, perasaan saya semakin kuat.
Suatu sore, saat kami menonton berita di televisi tentang isu hak asasi di Indonesia, Pak Hadi berkata pelan, dunia berubah lambat, Andi. Tapi hati kita tidak bisa dipaksa. Saya mengangguk, dan untuk pertama kalinya, saya merasa ada seseorang yang benar-benar mengerti krisis identitas yang selama ini menyiksa saya. Malam itu, setelah hujan reda, kami duduk di ruang keluarga dengan lampu temaram. Pak Hadi membuka album foto lama yang ia bawa dari Surabaya. Gambar-gambar hitam putih menunjukkan masa mudanya sebagai pemuda tampan yang penuh ambisi. Saya pernah mencintai seseorang yang tidak bisa saya miliki, Andi. Dia seorang pria, teman kuliah saya. Tapi aman itu, keluarga dan agama melarang segalanya, ceritanya dengan suara bergetar. Saya terdiam, jantung saya berdegup kencang. Ini pertama kalinya saya mendengar pengakuan seperti itu dari seorang pria seusianya di Indonesia. Pak, saya tidak tahu harus bilang apa, jawab saya, tangan saya tanpa sadar meraih tangannya. Ia tidak menarik diri, malah meremas pelan. Kamu mirip dia, Andi. Kuat tapi rapuh di dalam. Keesokan harinya, kami pergi ke pasar tradisional di dekat rumah untuk beli bahan makanan. Di antara keramaian pedagang sayur dan bau rempah Indonesia, Pak Hadi tertawa saat saya tawar-menawar harga ikan. Orang-orang melihat kami sebagai ayah dan anak, tapi saya merasakan sesuatu yang lebih. Di mobil pulang, hujan kembali turun dan Pak Hadi berhenti di pinggir jalan sepi. Andi, saya tidak mau berpura-pura lagi. Perasaan ini sudah lama tidak saya rasakan, katanya sambil menatap saya. Saya menoleh, mata kami bertemu, dan tanpa kata, saya mendekat. Bibir kami bertemu pelan, lembut, penuh kerinduan yang tertahan bertahun-tahun. Itu bukan ciuman penuh nasu, melainkan pengakuan jiwa yang akhirnya bebas. Saat kami berpisah, Pak Hadi tersenyum, kita harus hati-hati. Dunia luar tidak akan mengerti. Hubungan kami tumbuh secara perlahan. Setiap pagi, saya bangun dengan senyum karena tahu ia ada di rumah yang sama. Kami berbagi cerita tentang keluarga saya di Bogor yang terus mendesak saya menikah, tentang bagaimana saya selalu menghindar dari pertemuan jodoh yang diatur ibu. Pak Hadi mendengarkan, lalu berbagi tentang tekanan dari anaknya, Pak Budi, yang mengharapkan ia tinggal di Surabaya dan menikah lagi. Saya sudah lelah menyembunyikan diri, Andi. Tapi dengan kamu, saya merasa hidup lagi. Suatu malam, saat kami berjalan di taman belakang di bawah bintang-bintang Jakarta yang samar, ia memeluk saya dari belakang. Kamu membuat saya ingin melawan segalanya. Saya merasa aman, tapi benih ketakutan mulai tumbuh. Bagaimana jika Pak Budi tahu? Bagaimana jika tetangga atau teman kerja saya curiga? Persahabatan saya dengan Riko, teman lama dari kantor, mulai retak. Riko datang berkunjung suatu sore dan melihat Pak Hadi memasak di dapur dengan santai. Siapa dia, Di? Kayaknya dekat banget, tanyanya curiga. Saya bohong, bilang ia ayah bos yang sedang menginap. Tapi Riko melihat tatapan kami dan saya tahu ia curiga. Malam itu Pak Hadi memeluk saya lebih erat. Jangan takut, Andi. Kita punya waktu sekarang. Kami menghabiskan malam dengan berbicara tentang masa depan yang mungkin, tentang pindah ke kota kecil di Bali di mana orang lebih terbuka. Tapi saya tahu, tekanan masyarakat Indonesia terhadap pria yang mencintai sesama pria seperti kami tidak akan hilang begitu saja. Hubungan kami semakin dalam saat Pak Hadi mulai mengajari saya tentang bisnis kecil-kecilan yang ia rencanakan setelah pensiun. Kami duduk berjam-jam di meja kerja bos, merencanakan toko online barang antik dari Jawa. Kamu punya bakat, Andi. Jangan buang itu karena takut, katanya sambil memegang tangan saya. Setiap sentuhan membuat saya merasa utuh, seolah krisis identitas yang selama ini menyiksa saya mulai hilang. Tapi suatu hari, telepon dari Pak Budi datang. Ayah, kamu di Jakarta. Kenapa tidak bilang, tanya bos saya dari Singapura. Pak Hadi menjawab tenang, tapi saya melihat ketegangan di wajahnya.
Hanya ingin lihat rumah, nak. Andi menjaga dengan baik. Malam itu setelah telepon, Pak Hadi terlihat gelisah. Budi tidak boleh tahu dulu, Andi. Ia masih berpikir saya pria biasa yang butuh istri baru. Saya mengerti, tapi hati saya sakit. Kami berpelukan lama di soa, dan untuk pertama kalinya, saya menangis. Pak, saya takut kehilangan kamu. Ia mencium kening saya, kita akan cari jalan. Keesokan paginya, kami pergi ke pantai Ancol untuk menghilangkan stres. Di antara ombak Laut Jawa, kami berjalan bergandengan tangan di tempat sepi. Di Indonesia ini, cinta seperti kita harus disembunyikan, tapi itu tidak berarti salah, katanya. Saya merasa kuat bersamanya. Namun, masalah datang dari Riko. Teman saya itu menelepon dan bertanya langsung, Andi, kamu gaya dengan ayah bos itu. Saya panik membantah, tapi Riko bilang ia melihat kami di taman malam sebelumnya. Saya tidak mau ikut campur, tapi kalau bos tahu, kamu bisa kehilangan pekerjaan. Malam itu, saya cerita ke Pak Hadi. Ia diam lama, lalu berkata, mungkin saatnya kita bicara jujur dengan diri sendiri. Kami memutuskan untuk tetap bersama, tapi dengan lebih hati-hati. Tekanan mulai terasa, tapi cinta kami justru semakin kuat. Pak Hadi mulai berbagi masa lalu yang lebih dalam, tentang bagaimana ia hampir bunuh diri dulu karena menekan perasaannya. Kamu menyelamatkan saya, Andi. Hari-hari berlalu dengan campuran bahagia dan ketakutan. Pak Hadi mengajak saya ke rumah kecilnya di pinggiran Jakarta untuk melihat koleksi buku lama. Di sana, jauh dari tetangga rumah besar, kami bisa lebih bebas. Kami memasak bersama, tertawa, dan berpelukan tanpa takut dilihat. Ini seperti mimpi, Pak, kata saya suatu malam sambil kepala saya bersandar di bahunya. Ia tersenyum, mimpi yang nyata, Andi. Kita layak bahagia. Tapi berita buruk datang. Pak Budi bilang liburannya dipercepat, mereka pulang minggu depan. Kita harus siap, nak, kata Pak Hadi sambil memegang tangan saya erat. Saya mulai merasa cemas tentang masa depan. Keluarga saya di Bogor menelepon, ibu bertanya kapan saya bawa pacar pulang. Saya bohong lagi, tapi hati saya sakit. Pak Hadi melihat itu dan berkata, jangan paksa diri. Cerita ke mereka pelan-pelan seperti saya dulu ingin lakukan. Kami menghabiskan waktu dengan merencanakan bagaimana menghadapi Pak Budi. Mungkin saya harus pindah kerja, atau Pak Hadi akan bicara dengan anaknya. Suatu sore, saat hujan deras, kami duduk di teras dan Pak Hadi berkata, saya siap kehilangan segalanya demi kamu, Andi. Karena kamu ajarkan saya bahwa cinta tidak mengenal usia atau status. Kata-katanya membuat saya menangis bahagia. Tapi Riko datang lagi, kali ini dengan wajah serius. Andi, saya dengar dari teman kantor lain. Mereka curiga kamu dekat dengan ayah bos. Kalau sampai ke telinga Pak Budi, kamu bisa dipecat. Saya marah, merasa dikhianati. Malam itu, saya cerita ke Pak Hadi dan ia memeluk saya. Kita hadapi bersama. Hubungan kami diuji, tapi justru semakin solid. Kami mulai bicara tentang pindah ke kota lain, mungkin Yogyakarta, di mana tekanan lebih ringan. Pak Hadi bahkan bilang ia siap jual saham kecil untuk mulai hidup baru. Saya merasa tumbuh dari pria yang takut identitasnya menjadi seseorang yang berani memilih cinta. Minggu terakhir sebelum Pak Budi pulang tiba dengan cepat. Kami membersihkan rumah bersama, tapi setiap sudut mengingatkan kami pada momen rahasia. Suatu malam, Pak Hadi mengajak saya ke kamar utama yang biasa digunakan bos. Di sini dulu saya dan istri saya tinggal. Tapi sekarang, saya ingin kamu tahu bahwa hati saya milikmu, katanya sambil memegang bahu saya. Kami berpelukan lama, berbagi cerita tentang mimpi masa depan. Tapi telepon dari Riko datang lagi, kali ini ancaman. Andi, saya sudah bilang ke istri saya. Ia bilang ini tidak benar. Kalau kamu tidak berhenti, saya harus lapor ke bos.
Saya syok, merasa dikhianati oleh teman sendiri. Pak Hadi melihat saya hancur dan berkata tegas, kita tidak akan lari lagi, Andi. Besok saya bicara dengan Budi saat ia tiba. Malam itu penuh ketegangan tapi juga kehangatan. Kami berjanji akan saling dukung apapun yang terjadi. Keesokan paginya, Pak Budi dan keluarganya tiba lebih awal dari rencana. Saat mereka masuk, Pak Hadi berdiri di depan saya. Budi, ada yang harus ayah katakan. Andi bukan hanya karyawan. Ya, orang yang ayah cintai. Wajah Pak Budi memucat, istri dan anaknya terdiam. Ayah, ini tidak mungkin, teriak Pak Budi. Saya berdiri di samping Pak Hadi, tangan kami saling genggam. Konflik meledak, Pak Budi marah besar, menyebut ini aib keluarga di mata masyarakat Indonesia. Malam itu rumah penuh teriakan. Pak Budi ancam memecat saya, bahkan ancam putus hubungan dengan ayahnya. Saya merasa dunia runtuh, tapi Pak Hadi berdiri tegar. Saya sudah cukup lama sembunyi, nak. Sekarang giliran saya hidup. Saya melihat ayah dan anak bertengkar hebat, dan saya memilih mundur ke kamar tamu. Tapi Pak Hadi menyusul, jangan menyerah, Andi. Ini ujian kita. Konflik mencapai puncak saat Pak Budi memanggil keluarga besar untuk rapat darurat. Di ruang makan besar, semua mata menatap kami berdua. Ayah, ini memalukan. Bagaimana dengan nama keluarga kita, kata Pak Budi dengan suara gemetar. Saya berdiri di samping Pak Hadi, merasakan setiap kata sebagai pukulan. Tapi Pak Hadi dengan suara tenang tapi kuat berkata, cinta bukan aib, Budi. Andi ajarkan saya bahwa hidup ini untuk dijalani dengan jujur. Istri Pak Budi menangis, sepupu-sepupu berbisik tentang dosa dan norma agama. Saya merasa kecil, tapi melihat Pak Hadi yang tegar membuat saya bangkit. Saya mencintai Pak Hadi bukan karena paksaan. Kami saling melengkapi, kata saya pelan tapi jelas. Pak Budi marah, meminta saya keluar dari rumah malam itu juga. Saya pergi dengan hati hancur, tapi Pak Hadi menyusul ke mobil saya. Saya ikut kamu, Andi. Kita mulai dari nol. Kami menginap di hotel sederhana di pinggir kota, dan malam itu kami bicara panjang tentang masa depan. Beberapa hari kemudian, Pak Hadi bicara pribadi dengan anaknya. Perlahan, Pak Budi mulai melunak setelah melihat ayahnya bahagia. Tapi tekanan masyarakat tetap ada, Riko meminta maaf, dan keluarga saya di Bogor masih belum tahu. Saya dan Pak Hadi memutuskan pindah ke rumah kecil di Bandung, mulai bisnis kecil bersama. Perjalanan ini mengajarkan saya bahwa pertumbuhan datang dari keberanian menghadapi konsekuensi. Sekarang setelah 6 bulan, kami hidup lebih tenang. Pak Hadi masih berhubungan dengan anaknya, meski tidak semulus dulu. Saya belajar menerima diri sendiri sepenuhnya. Tapi pertanyaan besar tetap menggantung, benarkah bahwa cinta sesama pria di Indonesia selalu harus mengorbankan segalanya untuk mencapai kebahagiaan sejati?